Halo teman-teman, selamat hari Minggu ya bagi kalian semua. Di video kali ini saya akan lagi membahas Bitcoin ya teman-teman. Bitcoin masih belum kelihatan dia akan bull run selanjutnya teman-teman. Setelah koreksi sebelumnya sampai sekarang belum ada tanda-tanda kenaikannya teman-teman. Kemarin saya melakukan trading yang mana saya sudah yakin sekali dengan pola grafik Bitcoin itu sendiri. Di sini ada pola W pattern namanya ya teman-teman, W pattern, yaitu huruf W yang mana disupport lagi sama double bottom. Ya, biasanya kalau saya melakukan trading di sini, target pasti sesuai prediksi saya ya teman-teman. Saya akan ukur kedalamannya. Nah, seperti ini. Setelah itu saya pindahkan ke candle yang pertama nembus resistennya ini ya teman-teman. Ini resistennya kalau teman-teman belum tahu. Nah, yang di bawah ini namanya support. Yaitu di sini ya teman-teman, ini yang harus jadi patokan. Nah, ternyata apa yang terjadi teman-teman? Dia ada candle panjang lurus menuju ke atas yang mana belum sampai di target yang saya kira ya teman-teman. Jadi kemarin saya di sini belum mengambil target dan saya melakukan pembelian di sini ya teman-teman. Saya sudah hampir close sekarang dengan harga pembelian saya dan saya menaruh 2% stop loss-nya ya teman-teman. Jadi kalau dia sudah turun 2%, jadi otomatis saya loss ya teman-teman. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa di saat market koreksi ini, yang mana kalau kita lihat, nah, ini fear and greed-nya ya teman-teman. Kalau saya bisa lihatkan di sini ini teman-teman. Nah, kita masih berada di area penjualan tinggi ya teman-teman. Belum ada pembelian karena di sini arahnya menunjukkan ke arah penjualan. Jadi market masih belum atau investor masih belum menaruh uangnya di market ya teman-teman atau belum masuk ke market. Dan ini juga menjadi acuan ketika kita melakukan atau masuk membeli salah satu koin ya teman-teman. Dan tidak kalah dengan hal yang kemarin saya lakukan ini ya teman-teman. Satu lagi, saya juga sempat melakukan trading pada tanggal 21 Mei ya teman-teman. Yang mana candle ini sudah sempat naik ke atas ya teman-teman. Dan saya melakukan pembelian. Dan suddenly langsung turun drastis ya teman-teman. Terbukti dari candle ini. Saya sih mendapatkan sinyal dari YouTuber luar juga ya teman-teman. Saya tidak main sendiri. Nah, yang mana YouTuber luar ini sudah lumayan banyak subscriber ya teman-teman. Saya sudah ikuti dan saya mendapatkan banyak profit dari YouTuber tersebut. Nah, di sini banyak orang loss ya teman-teman. Karena grafik yang kita prediksi itu tidak sesuai dengan harapan kita. Malah Bitcoin jatuh waktu itu dikarenakan Cina yang nge-ban ya Bitcoin mining. Jadi dari candle yang sempat menembus resisten langsung balik ngedam ya teman-teman, dan damnya itu berkisar kalau kita ukur ya hampir 11% ya teman-teman. Untuk Bitcoin turun 11% itu bagi saya kurang wajar ya teman-teman, karena ini hanya dalam kurun waktu 1 jam ya teman-teman dia tuh bisa koreksi atau dump 11%. Jadi Bitcoin yang punya fundamental besar bisa dump 11% dalam 1 jamnya. Itu luar biasa ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita buka pasar di toko kripto, kita punya banyak altcoin yang terdiskon ya teman-teman. Nah, berujung sekarang adalah hari Minggu, jadi kita pantau dulu ya teman-teman. Dan biasanya saya melakukan pembelian pada jam-jam sore atau menjelang malam ya teman-teman.
Nah, di sana baru kita bisa tahu harga beberapa koin yang merupakan diskon besar ya teman-teman. Nah, di sini mostly atau kebanyakan koin itu merah ya teman-teman. Ada sih hijau, cuma beberapa seperti ini Theta yang masih hijau, Shiba Inu, dan Dipol. Nah, kita bisa pilih ntar mana koin yang terdiskon banyak ya teman-teman. Seperti Solana ini dapat diskon 18%, FTM juga diskon 15%. Di sini juga ada The Sandbox yang plus 27% ya teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kita buka Twitter, teman-teman bisa cari Bitcoin Archive ya teman-teman. Nah, di sini story atau sejarah Bitcoin semua terdata di sini ya teman-teman. Kalau teman-teman mau cek dari awal Bitcoin itu muncul ya teman-teman. Nah, di sini ada salah satu artikel yang mana menjadi acuan saya ya teman-teman bahwa ini bukan merupakan akhir bull run dari Bitcoin itu sendiri. Nah, per 11 jam yang lalu, Bitcoin Archive nge-tweet. Nah, di sini dia katakan dua chart yang hampir sama ya teman-teman, yang mana harga Bitcoin di tahun 2013 dan 2017 pada saat bull marketnya hampir sama pada 2021 yang sekarang ini ya teman-teman. Nah, langsung saja kita buka gambarnya itu ya teman-teman. Nah, ini pada gambar yang pertama, yang mana tahun 2017 bulan Juni. Nah, di sini ya teman-teman, Bitcoin sempat koreksi dari harga 3.200 ke harga 1.600. Jadi, kisaran penurunannya hampir 50% ya teman-teman. 50%. Nah, setelah itu dia dilanjutkan dengan bull run ya teman-teman. Nah, bull run pada Oktober dan turun lagi dan terbang lagi sampai Februari 2018. Nah, di sini akhir bulannya dan akhirnya kebanting koreksi ya teman-teman sampai 2019. Yang mana dari harga 12.800 ke harga 3.200. Jadi penurunannya hampir 70% ya teman-teman, 80%. Itu sih tingkat wajar ya teman-teman, soalnya kalau biasanya menembus all time high baru itu, otomatis orang-orang pasti mengambil profit ya teman-teman. Dan otomatis harganya menjadi koreksi. Nah, sekarang kita berada pada bulan Mei ya teman-teman, yang mana bulan Mei kisaran di sini. Jadi kita mengalami koreksi yang mana dari harga kisaran 60.000, 63.000 dolar turun ke harga 34.000 ya teman-teman. Jadi ini penurunannya berkisar 45% ya teman-teman. Jadi di sini hampir sama ya kalau kita buka historinya sebelumnya pada tahun 2017. Dia penurunannya 50% dan sekarang 45% penurunannya. Tapi setelahnya itu malah ada rebound ya teman-teman, atau naik diikuti pada bulan Juni sampai Februari ya teman-teman. Yang mana kalau kita lihat sangat jelas sekali ini garis birunya ini ya teman-teman. Nah, ini garis birunya ini akan naik sampai kisaran Februari kalau kita pakai acuan pada tahun 2017 ke 2018. Nah, akhir bulannya itu sampai berkisar pada Januari ya teman-teman. Jadi kita kalau melakukan pembelian sekarang sangat bagus sekali ya teman-teman, atau able sekali karena kita membeli di dip. Nah, nanti kita ambil profit pada saat sebelum market itu akan koreksi dan stagnan hampir
4 tahun ya teman-teman. Nah, dari pola histori ini, saya yakin sekali bahwa halnya Bitcoin masih belum di akhir bull run-nya. Tapi balik lagi ya teman-teman, do your own research. Jangan juga percaya sama saya, karena saya hanya memprediksi saja ya teman-teman. Yang tahu semua itu ya market ya teman-teman. Karena orang tidak ada yang bisa mengetahui masa depan. Jadi orang hanya bisa memprediksi dari histori atau sejarahnya. Nah, ini merupakan gambar keduanya ya teman-teman, yang mana kita start pada Mei 2020, yang mana kita sekarang berada pada awal bulan Juni ya, udah mau awal bulan Juni. Nah, lihat teman-teman garis biru ini. Garis biru ini sangat mengikuti ya teman-teman dari histori Bitcoin itu sendiri. Jadi Bitcoin akan ditargetkan naik, masih bisa naik kisaran 60.000 ke harga 480.000. Jadi hampir 800% lagi ya teman-teman. 800% atau 8 kali lipat lagi Bitcoin akan naik. Nah, semoga saja itu benar-benar terjadi ya teman-teman. Jadi kita berinvestasi di mata uang digital atau orang-orang katakan emas digital. Jadi kita akan mendapatkan banyak profit ya teman-teman atau keuntungan. Nah, di sini juga nanti akan ada rebound. Orang-orang sukanya pasti membeli di dip ya teman-teman. Nah, di dip. Nah, teman-teman, di sini juga ada sedikit motivasi ya bagi teman-teman yang misalnya nyangkut di atas, mau sedikit pencerahan ya teman-teman bisa add ininya Arnold ya teman-teman, Sep Arnold yang namanya Arnold Purnomo dan dia sudah centang biru di Twitternya. Di sini dia nge-tweet santai, masih on track semuanya. Terserah mau ada FUD atau jungkir balik gimana, blockchain still remain the same. Is true futures. Ini true maksudnya maksudnya itu masa depan yang benar-benar masa depan ya teman-teman. Blockchain itu memang benar-benar untuk masa depan. Nah, di sini dia nge-tweet refresh dulu masih merah membara. Jadi kita tidak perlu bergantung sekali sama market ya teman-teman. Seperti saya tidak melihat gimana pergerakan Bitcoin itu ya teman-teman. Tapi sedikitnya saya memprediksi. Soalnya saya sih tidak memegang sedikit pun Bitcoin ya teman-teman di portfolio saya. Saya lebih memilih koin-koin yang lebih berfundamental seperti BNB ya teman-teman atau Ethereum, Solana dan yang lain. Jadi saya memprediksi Bitcoin karena Bitcoin layaknya IHSG ya teman-teman kalau kita di saham. Jadi pergerakan Bitcoin itu sangat berpengaruh pada pergerakan koin-koin yang lain. Nah teman-teman, itu dulu untuk video saya kali ini. Semoga menghibur teman-teman yang masih nyangkut di atas dan tidak perlu cut loss ya teman-teman. Kita cukup wait and see dulu gimana pergerakan Bitcoin ke depannya. Nah, itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Aktifkan notifikasi belnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Bye-bye teman-teman.